Selamat pagi Bapak, saya atas nama Justinana Emma Lewar akan menjelaskan tentang sakramen Ekaristi. Yang pertama, Ekaristi berasal dari kata Yunani eukarisein, artinya mengagumi, bersyukur, berterima kasih. Dalam Ekaristi lebih ditonjolkan aspek syukur dan pujian di dalam perayaan itu dengan doa syukur agung sebagai intinya. Namun pujian dan syukur itu tidak semata-mata untuk umat yang berkumpul, melainkan pujian dan syukur yang dibawakan oleh Kristus secara sempurna kepada Bapa di dalam ketaatannya sampai mati. Dan umat diajak dan disanggupkan untuk turut serta di dalam pujian dan syukur Kristus itu bersama Kristus dan bawa pimpinan Kristus yang ditandai oleh seorang imam yang memimpin upacara dan mengangkat doa syukur agung. Bagian kedua, Ekaristi sebagai puncak dan sumber kehidupan. Hidup bersama dengan Allah dan sesama merupakan kerinduan seluruh umat manusia. Dalam Yesus Kristus, bersamaan dengan Allah dan sesama itu mencapai kepenuhan dan jawabannya. Tidak ada acara dan kegiatan gereja lainnya yang menampilkan kebersamaan secara sangat intens daripada Ekaristi, saat mana gereja secara resmi dan meriah mengungkapkan dan melaksanakan dirinya sebagai sakramen kebersamaan dengan Yesus Kristus. Itulah sebabnya perayaan Ekaristi dipandang sebagai sumber dan puncak seluruh kehidupan umat Kristiani. Bagian yang ketiga, dalam perayaan Ekaristi itu, semua kegiatan yang lain memperoleh sumber rahmat dan kekuatan dan sekaligus terarah atau mengalir kepadanya. Kebersamaan dengan Allah dan sesama yang didambakan oleh setiap orang di dunia ini tampak dan terlaksana secara paling agung, meriah, dan jelas dalam perayaan Ekaristi. Di samping simbol yang digunakan dalam Ekaristi memang menjadi kebutuhan dan kehidupan dasar manusia, yakni roti dan anggur atau makanan dan minuman. Tuan rumah yang mengundang adanya perayaan Ekaristi ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, sakramen kebersamaan dengan Allah yang menjadi kerinduan hidup manusia. Yesus Kristus bertindak sekaligus sebagai tuan rumah dan hidangannya, sehingga semua yang hadir, yakni umat beriman, dapat mengalami kebersamaan hidup yang penuh dan utuh dengan Allah dan sesama. Bagian yang berikutnya, bagian-bagian perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi terdiri dari beberapa bagian, yakni ritus pembukaan, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Yang pertama, ritus pembukaan. Ritus pembukaan adalah ritus pembukaan dimulai dari perarakan masuk diiringi lagu pembukaan sampai dengan doa pembukaan. Yang kedua, liturgi sabda. Liturgi sabda terdiri dari bacaan Mazmur tanggapan, bacaan kedua, bait pengantar Injil atau sebagai puncak liturgi sabda, homili, dan diakhiri dengan doa umat. Yang berikutnya, liturgi Ekaristi. Di dalam liturgi Ekaristi diawali dengan persiapan persembahan dan kolekte sebagai doa sesudah komunio. Dalam liturgi Ekaristi dihadirkan dan diperagakan secara simbolis 3 tindakan Kristus atas roti dan anggur. Tindakan yang pertama mengambil, yakni ritus persembahan,
di mana bahan diambil dan dikumpulkan dari umat, roti dan anggur, kolekte, dan bahan lainnya lalu dihantar ke altar untuk dipersembahkan dan dikurbankan kepada Allah. Ritus ini mengungkapkan bahwa segala yang kita miliki adalah pemberian Allah dan kita persembahkan kembali kepadanya sebagai ungkapan syukur kita. Yang berikutnya, tindakan mengucap syukur. Dalam doa syukur agung, sebagai doa ini inti Ekaristi yang mengungkapkan doa Ekaristi Imam Agung sendiri. Doa ini diawali dengan prefasi dan diakhiri dengan doksologi. Tindakan memecahkan dan membagi-bagi, yakni ritus komuni yang diawali dengan doa Tuhan, yaitu Bapa kami, dan diakhiri dengan doa sesudah komuni, yaitu bukan doa penutup. Yang berikutnya, ritus penutup. Ritus penutup terdiri dari pengumuman, berkat akhir, pengutusan, dan lagu penutup yang mengiringi imam dan pelayannya keluar. Baik, Bapak, mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih.